Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, cepat katakan, apakah kamu semua berpikir Chu Feng akan datang? Siapa yang tahu, jika itu aku pasti tidak akan datang. Karena bagaimanapun, Yang Mulia nasib surgawi telah membuat ramalannya. Tapi sayangnya, kamu itu bukan Chu Feng. Bocah itu terkenal tangguh, dan mungkin dia benar-benar muncul. Dan bagaimana jika dia muncul? Dia hanya akan membuang hidupnya. Keberaniannya hanya akan menjadi orang bodoh yang benar-benar bodoh. Tapi jika dia tidak datang, dia akan dianggap pengecut dan harus hidup seperti anjing selama sisa hidupnya. Bisakah seseorang seperti Chu Feng benar-benar menanggung keburukan seperti itu? Pada saat itu, kerumunan yang berkumpul mendiskusikan pertandingan Chu Feng, baik secara terbuka maupun melalui transmisi suara. Mereka semua mendiskusikan tentang apakah Chu Feng akan datang atau tidak. Alasan mengapa mereka mendiskusikan ini adalah, itu karena sudah ada desas-desus bahwa dia tidak berada di klan surgawi Chu. Menambahkan ramalan Yang Mulia takdir surgawi menjadi pertimbangan, banyak orang merasa bahwa Chu Feng telah melarikan diri dalam ketakutan. Dalam waktu 3 bulan yang singkat, rumor pun muncul di mana-mana. Bergemuruh. Tiba-tiba saja, gemuruh terdengar dari langit yang jauh. Orang-orang dapat melihat beberapa kapal perang besar turun dari langit, dan mereka dikawal oleh puluhan ribu ahli. Munculnya kapal perang yang muncul sangat mengesankan, sehingga mereka menyapu semua yang ada di bawahnya. Di kapal-kapal perang itu terbentang spanduk. Dan di spanduk itu tertulis kata-kata klan surgawi Linghu. Mereka datang. Tuan dari leluhur Martial Starfield kami telah tiba. Melihat kapal perang klan surgawi Linghu, banyak orang segera merasakan penghormatan yang mendalam bagi mereka dan mulai bersorak. Penampilan penjilat mereka itu menyerupai sekelompok anjing peko. Selain itu, anjing-anjing itu bukan anjing biasa. Sebagai gantinya, mereka semua adalah karakter agung dari berbagai kekuatan utama dari leluhur Martial Starfield. Namun, orang-orang besar itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan status mereka. Benar-benar disesalkan. Di masa lalu, mereka semua mengibas-ngibaskan ekor mereka di Starfield Master Realm. Namun dalam sekejap mata, mereka sudah mulai menunjukkan pengabdian mereka kepada tuan baru mereka. Mungkin ini adalah kehidupan. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka tetap manusia dan masih memiliki sifat manusia. Banyak orang menghela napas dalam hati mereka ketika melihat pemandangan ini. Meski begitu, meski mereka kecewa, tapi tak satu pun dari mereka berani menyuarakan ketidaksenangan mereka secara terbuka. Itu karena tidak ada alternatif lain. Bagaimanapun juga seperti kata pepatah, di bawah atap seseorang tidak akan punya pilihan selain menundukkan kepala. Tekanan yang dimiliki klan surgawi Linghu benar-benar luar biasa. Melihat Linghu Heavenly Clan yang agung dan perkasa, banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Heavenly Clan. Chu Heavenly Clan yang merupakan kekuatan yang tidak dimiliki oleh banyak kekuatan besar di mata mereka, kini mereka sedang menghadapi Linghu Heavenly Clan, penguasa Ancestor Martial Starfield pada saat itu. Beberapa orang bersukacita dalam musibah klan surgawi Chu, sementara yang lain merasa simpati pada mereka. Karena bagaimanapun, perbedaan dalam kekuatan antara mereka berdua terlalu besar. Lihat-lihat, siapa itu? Setelah Linghu Heavenly Clan mendekat, sesosok berjalan keluar dari Chu Heavenly Clan. Orang itu adalah seorang wanita muda. Menghadapi klan surgawi Linghu, banyak klan surgawi Chu sudah menggigil ketakutan. Bahkan, banyak klan surgawi Chu sudah melarikan diri. Namun dalam situasi seperti itu, sebenarnya ada seseorang yang berani berdiri untuk menghadapi klan surgawi Linghu. Selanjutnya, orang itu adalah orang dari generasi muda. Secara alami, orang itu akan menarik perhatian orang banyak. Itu dia. Aku mengenalinya, dia adalah Chu Lingxi. Chu Lingxi, maksudmu putri dari 10.000 putri provinsi klan kuno Guming Yuan. Itu benar, itu dia. Dia juga jenius tingkat iblis. Dia tidak lain adalah orang yang menantang Linghu Hongfei 3 bulan lalu. Jadi itu dia. Tapi, aku dengar matanya dicungkil oleh Linghu Hongfei 3 bulan lalu. Kenapa matanya benar-benar baik-baik saja? Setelah Chu Lingxi muncul, kerumunan segera mendiskusikannya dengan bersemangat. Linghu Hongfei, keluarlah. Kami masih memiliki hutang untuk diselesaikan.
Chu Lingxi memegang persenjataan agung yang tidak lengkap di tangannya, pada saat dia menunjuk ke kapal perang Linghu Heavenly Clan. Dia benar-benar mengeluarkan tantangan. Chu Lingxi, tampaknya kamu masih belum belajar dari pelajaranmu. Sebuah suara segera terdengar. Pada saat yang sama, sosok keluar dari kapal perang klan surgawi Linghu. Setelah melihat siapa yang muncul, kerumunan di sekitarnya segera meledak dalam keributan. Mustahil bagi orang banyak untuk tidak mengenali siapa orang itu. Setelah semua, orang itu adalah jenius nomor satu yang diterima secara publik dari klan surgawi Linghu, Linghu Hongfei. Linghu Hongfei juga merupakan karakter utama yang pantas untuk pertandingan mendatang. Perasaan apa ini? Sepertinya ada semacam perubahan pada Linghu Hongfei. Memang benar, ada sesuatu yang berbeda tentangnya. Dia sepertinya tidak lagi rendah hati dan sopan seperti sebelumnya. Setelah melihat Linghu Hongfei, sebagian besar orang banyak sangat bersemangat. Namun, sebagian kecil dari mereka mulai mengerutkan keningnya. Linghu Hongfei dari masa lalu adalah seseorang yang memiliki integritas dan juga bakat. Tidak hanya kekuatannya diakui oleh semua orang, tetapi karakternya yang sopan dan baik juga diakui oleh semua orang. Namun, Linghu Hongfei di depan mereka ini seperti orang yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi aura berbudaya dan halus dari masa lalu. Tapi sebaliknya, ia tampak sangat sombong, angkuh, dan mengabaikan orang lain. Di depan tatapan penuh perhatian orang banyak, Linghu Hongfei berjalan keluar dari kapal perang, dan tiba di depan Chu Lingxi. Bahkan senyum mengejek muncul di wajahnya. Kamu benar-benar berhasil memulihkan matamu. Namun, alih-alih bersembunyi seperti yang seharusnya kamu lakukan, kamu sebenarnya punya keberanian untuk mencariku setelah memulihkan matamu. Apakah kamu ingin aku membutakanmu lagi? Linghu Hongfei berkata kepada Chu Lingxi. Memang benar seseorang akan dibutakan hari ini. Namun itu bukan aku. Tapi sebaliknya, itu adalah kamu. Saat Chu Lingxi berbicara, dia mengacungkan persenjataan agungnya yang tidak lengkap, dan bergegas menuju Linghu Hongfei. Begitu dia bergegas untuk menyerangnya, semua orang yang hadir bisa merasakan auranya. Gadis itu sebenarnya adalah peringkat 4 yang maha tinggi. Ketika dia bertarung dengan Linghu Hongfei sebelumnya, dia tampaknya hanya berada di peringkat 3 yang maha tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa meningkatkan kultivasinya begitu cepat? Luar biasa, seperti yang diharapkan dari Putri Gu Mingyuan. Tidak mengherankan bahwa dia berani menantang Linghu Hongfei. Banyak orang merasa heran dengan aura Chu Lingxi. Pada saat yang sama, mereka tampaknya telah mencapai pemahaman tentang mengapa Chu Lingxi berani menantang Linghu Hongfei lagi setelah menderita kekalahan telak sebelumnya. Itu semua karena kultivasinya telah meningkat. Meskipun mereka heran, tapi orang banyak tidak merasa bahwa Linghu Hongfei akan dikalahkan. Alasan untuk itu adalah karena aura Linghu Hongfei saat ini juga dari aura peringkat 4. Chu Lingxi memegang persenjataan abadi tidak lengkap yang sangat meningkatkan kekuatan pertempuran dan serangan ofensifnya. Dia bahkan meluncurkan prahara serangan kepada Linghu Hongfei. Namun menghadapi badai serangan itu, Linghu Hongfei tidak hanya memiliki tampilan yang santai dan tidak terganggu, tetapi dia bahkan tidak melawan. Seperti berjalan-jalan di halaman, dia dengan mudah menghindari semua serangan Chu Lingxi. Yang paling penting dari semuanya adalah, Linghu Hongfei bahkan tidak memanfaatkan kekuatan persenjataan abadi yang tidak lengkap. Dengan senyum di wajahnya, dia melihat Chu Lingxi yang tampak gila dan pembunuh. Luar biasa, kekuatan pertempuran Linghu Hongfei tampaknya telah meningkat banyak lagi. Meningkat banyak ya, itu lebih dari banyak, dan itu terlalu banyak. Chu Lingxi itu juga bukan orang biasa. Kekuatan pertempurannya sangat kuat sejak awal. Namun di depan Linghu Hongfei, dia seperti anak kecil. Perbedaan di antara mereka terlalu besar, kata kerumunan. Hanya dalam pertukaran singkat, kerumunan telah berubah dari berseru kagum terhadap kultivasi Chu Lingxi menjadi berseru kagum terhadap kekuatan luar biasa Linghu Hongfei. Meskipun mereka berdua memiliki kultivasi peringkat 4 maha tinggi, meskipun Chu Lingxi adalah keberadaan puncak bahkan di antara peringkat 4 maha tinggi, tapi perbedaan antara dia dan Linghu Hongfei terlalu jelas. Bajingan, ayo lawan, kenapa kamu terus menghindar? Melihat bahwa serangannya tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Linghu Hongfei, Chu Lingxi menjadi semakin marah. Dia merasa dihina olehnya. Dia bahkan berdebat apakah dia harus meningkatkan kultivasinya untuk mengalahkan Linghu Hongfei atau tidak.
Selain itu, dia sedikit ragu karena bagaimanapun, Linghu Hongfei juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kultivasinya. Dentang. Pada saat dia masih merenungkan, persenjataan agung yang tidak lengkap di tangan Chu Lingxi tiba-tiba menjadi tidak bergerak. Melihat ke arah persenjataan agungnya yang tidak lengkap, ekspresi Chu Lingxi berubah sangat besar. Dia heran saat menemukan bahwa, persenjataan agung tidak lengkap di tangannya telah ditahan oleh Linghu Hongfei menggunakan 2 jari. Setelah menemukan ini, kekuatan penindasan yang sangat kuat dilepaskan dari tubuh Linghu Hongfei. Seperti tsunami, ia menelan Chu Lingxi. Itu kekuatan menindas dari peringkat 5 yang maha tinggi. Penindasan peringkat 5 yang maha tinggi itu langsung menelan Chu Lingxi begitu dirilis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin orang ini bisa begitu aneh? Pada saat itu, ekspresi Chu Lingxi berubah sangat besar. Dia menemukan bahwa, dia tidak hanya ditelan oleh kekuatan Linghu Hongfei yang menindas, tetapi dia sepenuhnya disegel oleh kekuatan yang menindas itu, dan bahkan hampir mirip dengan terperangkap dalam sangkar. Belum lagi hartanya yang mampu meningkatkan kultivasinya, bahkan Chu Lingxi bahkan tidak bisa menggunakan tanda petir dan petir armornya. Kekuatan Linghu Hongfei yang menindas itu sangat aneh, karena mampu sepenuhnya menekan Chu Lingxi, yang membuatnya tidak dapat mengaktifkan kekuatan lain yang dia miliki. Dia hanya menyangkal kekuatan Chu Lingxi, dan bahkan kemampuan untuk membalikkan situasi. Adapun apa yang membawa Chu Lingxi kegelisahan terbesar, itu adalah bagaimana Linghu Hongfei meningkatkan kekuatannya ke peringkat 5 maha tinggi, tetapi tidak ada jejak perubahan pada tubuh Linghu Hongfei. Ini berarti, dia tidak menggunakan kemampuan khusus untuk meningkatkan kultivasinya. Sebagai gantinya, kultivasi yang sebenarnya adalah peringkat 5 maha tinggi. Bajingan, kamu benar-benar menyembunyikan kultivasimu. Kemarahan melonjak di mata Chu Lingxi saat dia melihat ke arah Linghu Hongfei saat ini. Dia bahkan merasa semakin tidak sehat. Dia menyadari bahwa, Linghu Hongfei tidak pergi habis-habisan ketika dia bertarung dengannya sebelumnya. Hanya saja, dia tidak mengantisipasi bahwa dia telah menyembunyikan kultivasinya begitu banyak. Ini membuat Chu Lingxi tidak punya pilihan selain untuk mengenali perbedaan antara dirinya dan Linghu Hongfei. Tidak hanya dia akan dikalahkan, tetapi dia juga ditakdirkan untuk dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Adapun Linghu Hongfei, dia juga berpikir bahwa kemenangan ada dalam genggamannya. Dia begitu percaya diri bahwa, dia sebenarnya tidak repot-repot untuk bahkan melihat Chu Lingxi. Tapi sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke klan surgawi Chu. Chu Feng, jika kamu tidak keluar, mata gadis ini akan dihancurkan lagi, kata Linghu Hongfei. Apa? Linghu Hongfei berencana untuk mencungkil mata Chu Lingxi lagi. Mendengar kata-kata itu, klan surgawi Chu dan bahkan para pengamat merasa hati mereka menegang. Itu hanya sebuah tantangan, dan lawannya telah kalah. Dengan begitu, bukankah seharusnya kita berhenti? Mengapa seseorang harus begitu kejam untuk menggali mata lawan mereka? Namun, Linghu Hongfei sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh para penonton. Dia berbalik ke arah Chu Heavenly Clan dan berteriak dengan keras. Chu Feng, sebagai seorang pria, apakah kamu benar-benar berencana untuk mewakili wanita yang melindungimu 2 kali, kata Linghu Hongfei. Lawanmu adalah aku. Chu Lingxi berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai bergetar ketika aura yang luar biasa berkumpul di dalam dirinya. Chu Lingxi berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan tanda petir, ataupun petir armor untuk meningkatkan kultivasinya. Namun sayangnya, kekuatan Linghu Hongfei yang menindas itu terlalu aneh. Meskipun kekuatan penindasnya hanya menelannya, tapi dia tidak dapat memanfaatkan kekuatannya. Mereka semua telah disegel, dan dia benar-benar ditekan. Chu Lingxi, itu tidak ada gunanya. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, kamu tidak akan dapat mengubah fakta itu. Mempertimbangkan bahwa kamu seorang wanita, maka aku akan memberimu kesempatan hari ini. Berlututlah di hadapanku, dan akui kesalahanmu. Maka dengan begitu aku, Linghu Hongfei, akan mengampunimu, kata Linghu Hongfei kepada Chu Lingxi. Seseorang memang akan berlutut dan memohon pengampunan hari ini. Namun, orang itu bukanlah Chu Lingxi. Tapi sebaliknya, itu adalah kamu, Linghu Hongfei. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan marah meledak di langit. Setelah itu, sosok keluar dari klan surgawi Chu. Melihat orang itu, ekspresi kerumunan semuanya langsung berubah.
Bahkan para ahli dari klan surgawi Linghu langsung waspada setelah melihat orang itu. Alasan untuk itu adalah, karena orang itu adalah seseorang yang sangat sedikit orang di Ancestor Martial Starfield yang berani memandang rendahnya. Dia adalah Ibu Chu Lingxi, putri dari 10.000 provinsi klan kuno, Guming Yuan. Aku hampir lupa, bahwa Chu Lingxi bukan orang biasa dari generasi muda. Dia juga seseorang yang memiliki latar belakang yang sangat besar, ucap kerumunan. Setelah Guming Yuan muncul, jejak harapan muncul di mata para pengamat. Karena bagaimanapun, Guming Yuan adalah orang yang sangat berpengaruh. Kabarnya, bahkan Starfield Master Realm di masa lalu harus memberikan wajahnya. Karena inilah, mereka ingin tahu apakah situasinya akan berubah setelah Guming Yuan muncul. Wush! Namun tepat setelah Guming Yuan muncul, dua orang lansia segera menghalangi jalannya. Setelah kedua orang itu muncul, udara di sekitarnya menjadi sangat rumit. Alasan untuk itu adalah, karena kedua individu itu peringkat satu yang maha agung. Mereka adalah tetua tertinggi surgawi klan Linghu, yaitu Linghu Wentai dan Linghu Boyuan. Guming Yuan, ini adalah pertandingan sparring antara orang-orang dari generasi muda. Kamu tidak boleh ikut campur dalam hal ini bukan, kata Linghu Boyuan kepada Guming Yuan. Sikapnya sangat kasar, dan nada suaranya penuh dengan ancaman. Setelah mendengar kata-kata itu, kerumunan menyadari bahwa klan surgawi Linghu tidak berencana untuk memberikan wajah kepada Guming Yuan. Dengan situasi seperti itu, kerumunan mulai bersimpati kepada Guming Yuan. Karena bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuatnya dia masih hanya peringkat satu maha agung. Sementara kultivasinya sangat kuat dan berperingkat teratas di Ancestor Martial Starfield, tapi ada banyak orang di klan surgawi Linghu yang bisa melawannya. Enyahlah. Namun yang mengejutkan semua orang adalah, Guming Yuan dengan dingin meneriakkan ancaman Linghu Boyuan. Reaksi Guming Yuan mengejutkan baik klan surgawi Linghu dan para pengamat. Untuk secara terbuka berteriak pada tetua tertinggi dari klan surgawi Linghu tidak hanya tidak sopan terhadap tetua agung itu, tetapi juga tidak sopan terhadap seluruh klan surgawi Linghu. Benar saja, ekspresi Linghu Wentai yang berdiri di depan Guming Yuan berubah suram. Dia berkata kepada Guming Yuan, Guming Yuan, awasi dirimu sendiri. Di masa lalu, klan Wuming itu pengecut dan mudah diintimidasi. Itulah sebabnya mereka mengizinkan perilaku tidak sopanmu. Namun, bintang bela diri leluhur sekarang di bawah kendali Linghu Heavenly Clan kami. Kamu sebaiknya menahan amarah kamu. Karena kalau tidak menjerit. Namun sebelum Linghu Wentai bisa menyelesaikan kata-katanya, dia langsung menjerit. Ketika orang banyak bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, mereka menemukan bahwa Linghu Wentai dikirim terbang. Akan tetapi, Linghu Wentai jelas-jelas memiliki peringkat dan kultivasi yang sama dengan Guming Yuan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.